Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Mulai pembelajaran ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi hari ini kita akan dilanjutkan kembali ya, yaitu materi tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Ya. Kalau tadi mengubah pecahan biasa ke desimal, nah sekarang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya ya. Baik, yang pertama, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan berpenyebut 100 ya. Lalu tuliskan persen atau tanda ini ya, tanda persen sesuai angka pembilang. Nah, jadi untuk mengubah pecahan biasa ke persen itu ya harus diubah dulu penyebutnya. Kalau persen itu berarti penyebutnya berapa? Penyebutnya 100 ya. Jadi diubah dulu ke penyebutnya menjadi 100. Nah, kemudian tinggal tambahkan tanda persen. Tanda persen itu seperti ini. Ya. Di tanda persen setelah pembilang. Baik, agar lebih paham, Ibu lanjut ke contoh ya. Contoh 8/5. Berapa persen ya? 8/5. Nah, kita ubah dulu ke penyebutnya menjadi 100. Dikali berapa ya yang hasilnya 100? Di sini 5 ya, berarti kalau dikalikan ke 100 itu berarti dikali berapa? Dikali 20 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya sama, dikali 20 ya. Dikali 8 dikali 20, 5 dikali 20. 8 dikali 20 160. 5 kali 20 100. Di sini tinggal tulis kembali ya, jadi 160%. Ya, jadi pembilangnya tulis kembali. Jadi 160%. Paham? Paham ya? Kemudian 1/2 ya. Sama ya, penyebutnya dikalikan dulu hingga hasilnya 100. Berapa? 2 dikali berapa ya hasilnya 100? Dikali 50 ya. Ini sama, bilangnya dikali 50, penyebutnya dikali 50. 1 kali 50 hasilnya 50. 2 kali 50 100. Jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Jadi 1 ini pindahkan ya. Nah, 1/2 sama dengan 50%. Paham? Paham ya? Jadi penyebutnya harus dikalikan dulu 100 ya. Baik, sekarang mengubah ya, bentuk persen ke pecahan biasa. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dilakukan dengan mengubahnya berpenyebut 100 kemudian disederhanakan. Nah, jadi kalau pecahan mengubah bentuk pecahan
pecahan ke pecahan biasa itu sama ya, diubah dulu penyebutnya ke 100, kemudian nanti disederhanakan menjadi pecahan biasa ya, pecahan biasa. Nah, contoh 65 per 100 ya, sama dengan 65% sama dengan 65 per 100 ya. Otomatis kalau persen itu penyebutnya harus 100 ya, harus 100. Nah, kalau untuk pecahan persen ke pecahan biasa berarti melakukan pembagian ya, karena kan lebih sederhana ya. Sini dibagi berapa ya yang bisa, kalau sudah 65 per 100 disederhanakan ya, 5 atau dibagi 5, 65 dibagi 5 13, 10 dibagi 5 20. Jadi 13 per 20 itu sudah sederhana belum? Sudah ya, karena sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima. Jadi itu sudah bilangan sederhana, pecahan sederhana. Nah, sekarang lanjut ke 125%. 125% pecahan biasanya apa ya? Berapa ya? 125% sama dengan 125 per 100 ya. Nah, ini sudah pecahan biasa, tapi belum sederhana. Nah, kita sederhanakan. Nah, 100 dan 125 itu bisa dibagi berapa? Dibagi 25 ya. Dibagi 25. Nah, coba hitung 125 dibagi 25 berapa? Ayo, mau? Susun kalau berarti 125 dibagi 25 yaitu 5 ya. Nah, sedangkan 100 dibagi 25 4. 5 per 4 ya. Sudah sederhana? Sudah ya. Nah, bisa juga bisa juga diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Berapa pecahan campurannya? 5, karena pembilangnya lebih besar ya. Jadi 5 dibagi 4 itu mendekati dengan perkalian 1 kali 4 ya. 1 kali 4 4. Jadi sisanya 1 ya. 5 itu sisanya 1. Jadi tinggal 1 di sini 4. Ya, jadi 5 per 4 itu sama dengan bentuk pecahan campurannya 1 per 4. Ya. Paham? Nah, sampai sini paham ya? Jadi itu mengubah bentuk persen ke pecahan biasa yang paling sederhana. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi yang kelima ya, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Kalau tadi mengubah bentuk pecahan biasa ke persen ya, sekarang pecahan desimal ke persen. Baik, yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan desimal dengan 100% ya. Jadi pecahan desimal ke pecahan persen itu, ke bentuk persen itu dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan desimal dengan 100%. Baik, contoh 0,75 berapa persen ya? 0,75
Ingat kalau persen itu per 100 ya. 0,75 dikali 100%. Dikali 100%. Nah, di sini di belakang komanya ada berapa angka? 2 angka, berarti 1/100 ya. Nanti di sini itu sudah tinggal dipindahkan saja. Ya, tinggal dipindahkan, ini 75. Ya, tinggal tambah angka persen. Tinggal tambah tanda persen ya. Jadi 0,75 sama dengan 75%. Ya. Atau sekarang 0,09. 0,09 dikali 100%. Nah, di sini kalau 10 dan di belakang koma ada 2 ya. Tinggal pindahkan saja. Di sini komanya pindahkan ya. Pindahkan 2 angka. Berarti di sini 0,09% ya. Karena nolnya tidak ditulis, maka 9%. Ya. Contoh lagi ya. 1,35. 1,35 dikali 100%. Ini cara mudahnya, tinggal komanya pindah ya. Pindah 2 kali. Perhatikan ya, 1,35. Tinggal pindah 1, 2 ya, berarti tinggal semuanya ditulis. 135. Nah, kasih tanda persen ya, jadi 135% ya. Jadi 1,35 sama dengan 135%. Contoh lagi ya. 1,68. 1,68. Berapa persen? Tinggal pindah angkanya. Tinggal pindah komanya. 1, 2. Sini. Jadi 1,68. Ya. Kalau komanya 1, bagaimana? Contoh 20. Contoh 23,4 sama dengan berapa persen? Sama, tinggal pindah komanya 2 kali ya. Jadi 1, 2. Nah, berarti di sini ada kosong ya. Kalau kosong itu tinggal tambah 0. Jadi tinggal tulis 2, 3, 4. Di sini kosong kan? Tinggal tambah 0 di sini. Jadi 0. Jadi 23,4 sama dengan 2.340%. Paham? Tinggal pindah aja komanya 2 kali ya, dan tulis kembali angka yang ada. Paham ya? Baik, sekarang mengubah bentuk persen ke pecahan desimal. Nah, mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa berpenyebut 100, lalu menuliskan bentuk desimal dengan 2 angka di belakang koma sesuai pembilang pecahan. Contoh 29/100 ya. Berarti kalau 29%. Nah, kalau persen itu berarti per 100 ya. 29% sama dengan 29/100. Nah, bagaimana? Masih ingat? Tinggal dipindahkan saja. Di sini kalau persen itu atau per 100 itu berarti di belakang koma ada 2 angka ya.
Di belakang koma ada 2 angka. Sedangkan di sini pembilangnya sudah ada 2. Berarti di sini tulis kembali pembilangnya 29. Nah, kalau di depannya berapa? 0. Tinggal kasih 0. Jadi 29% sama dengan 0,29. Paham? Lanjut. 115% sama dengan 115 per 100. Nah, di sini pembilangnya ada berapa angka? Ada 3 angka, ya. Sedangkan pecahan desimalnya itu harus dalam bentuk di belakang komanya ada 2. Berarti ini dipindahkan sama, tinggal dipindahkan saja. Ya. 1, 1, 5. Ya, tetap di belakang koma ada 2 angka. Jadi 1,15, ya, atau 115% sama dengan 1,15. Paham? Sekarang 155%, ya, sama dengan 155 per 100. Dipindahkan pembilangnya. Nah, tulis saja 155. Ya. Jadi dibacanya 1,55. Ya. Jadi 155% sama dengan 1,55. Ya. Desimalnya. Paham sampai sini? Paham ya? Itu cara mudahnya. Tinggal tulis kembali pembilangnya di sini. Ya. Kalau persen berarti di belakang koma ada 2 angka. Paham? Paham ya? Kalau belum paham boleh tanyakan ya WA atau Ibu. Yang mudah-mudahan juga kalian setelah menyimak pembelajaran dari Ibu ini kalian langsung paham ya, dan agar lebih paham lagi terus dengan latihan. Baik, itu materi hari ini ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya, bisa mengerjakannya dengan benar ya. Ingat ya, menghitungnya harus teliti, perkalian dan pembagiannya ya, karena pembagian dan perkaliannya kalau masih sulit, maka nanti juga menghitungnya akan kesusahan ya. Diingat-ingat kembali perkaliannya ya. Itu, mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.